saya pikir saya udah masuk di dalam speaking lagi sendiri rupanya di kamar. Oh. Sorry nih. Oke. Pak, ya. Tadi sudah masuk Pak, sudah sempat presentasi, cuman abis gitu Bapak putus internetnya. Udah masuk Pak. Putusnya sampai di mana ya? Baru Sorry ya. awal Pak, baru sekitar 1 menit awal. Kemudian sorry banget ya. baru perkenalan Indogame. Ya. Saya nggak apa-apa, saya sharing lagi ya. Sama presentasinya belum dimunculin ya Pak? Tadi belum sempat muncul. Ini saya sampai udah thank you nih, lihat nih, udah selesai saya pikir presentasi. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga sering diculik di internet Pak soalnya. Tapi udah ya, ini sampai sini sudah ya? Yang mana nih Pak? Nah, ini belum. Ini baru tadi verbal aja Pak. Oke, kita mulai awal. I'll go through again. Jadi, sorry technical difficulties ya. Jadi tadi saya udah presentasi sendiri nih jadinya, ngomong sendiri jadinya. Jadi tapi saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa kalau misalnya startup funding landscape di ASEAN ini kita nggak mau tiptoeing ya, kita langsung to the point bahwa post pandemic menurut kita akan bagus ya. Pasti bagus. Kenapa dasarnya? Ini kita kasih lihat ya. Nah, ini tentang Indogen Capital. Kita mulai dari tahun 2017 ya. Kalau buat yang belum ikut kemarin, ya tiket size 500.000 sampai 1 juta, artinya investment kita itu kira-kira setiap kali invest 500.000 sampai 1 juta US dollar. Round yang kita suka itu pre-series A sampai series A. Sektor itu kita fokus yang apa saja sebenarnya, sektor agnostik istilahnya ya. Dan menurut Prekin kita ini one of the top VC fund ya. Ini ada penilaian dari Prekin ya. Ini third party sebenarnya company yang kasih penilaian untuk VC fund ya. Kemudian kita invest itu udah 18 company dari 2017 ya. Dari 18 company ini 2017 ini kita sudah fokus, kita udah investasi itu di 6 negara ya. Dan fokus kita kalau 6 negara ini mereka mesti bawa planning untuk expand ke Indonesia dalam waktu dekat. Itu requirement kita. Jadi kalau mereka mau expand ke Indonesia dalam waktu dekat, tapi mereka misalnya masih di Hong Kong, kita ya. Nah, ini salah satu requirement kita karena kita mau mendukung juga supaya untuk mendorong FDI ke Indonesia, foreign direct investment. Selain daripada itu, kita juga sangat percaya bahwa Indonesia itu very prospecting market. Jadi, kalau mereka mau sukses di startup di ASEAN, itu mereka mesti ke Indonesia. Exit kita kemarin sudah terangkan di sesi kedua, ya. Jadi, kita udah lakukan 3 macam exit, ya. Yang memang ada 3 macam exit di market, yaitu lewat IPO, kita lakukan, dan Clearbridge di Singapura. Kedua, secondary exit, yaitu jual ke pihak lain, saham kepemilikan kita, itu juga sudah kita lakukan di Aino. Kemudian untuk SpaceMob itu diakuisisi oleh WeWork ya, jadi merger acquisition. Jadi kebetulan kita 3-tiganya itu ada ya, jadi ini kebetulan, bukan didesain ya. Kemudian a bit about myself, I went to school at USC, nah dapat pengalaman saya waktu saya di Accenture di US ya. Saya sempat 2 tahun di sana jadi analis dan business analis. Jadi ngerti soal dunianya VC and PE. Kemudian tahun 2004 tuh balik handle family business. Dan family business kita itu udah mulai dari tahun 1970. Ya, tahun 2015 saya udah serahkan ke profesional untuk yang handle. Bisnis kita itu dari distribusi sepeda motor Yamaha, Dunlop, Bandenlop ya, Unilever, FCMG lah ya intinya. Kemudian juga banking, multi finance companies, kita juga ada JV dengan Ciputra untuk property development, ada JV dengan Kompas Gramedia untuk Amaris brand development ya. Jadi total kita ada sekitar 150 cabang se-Indonesia dan sekitar 3.500 karyawan saat ini. Jadi pengalaman dari family business ini juga sangat membantu ya, terutama untuk membantu founders dari portfolio companies kita. Karena sebenarnya untuk managing startup itu sebenarnya sama aja dengan managing real business. At the end of the day, you need revenue, you need operation excellence, you need efficiency the expenses, ya. Juga butuh apa? Profit kan. Nah, jadi itu yang kita bantu dari sisi portfolio companies kita. Kita juga dibantu oleh venture partners, tergantung dari negaranya. Jadi kita connectin mereka ke company-company. Jadi ada Tetsuya Sekimoto di Jepang, ada Jeremy Yi di
NUS ya, dari NUS punya health advisor di Singapura, dan di Indonesia kita ada Pak Aristo yang bantu untuk government sectors, terutama untuk regulation dan sebagainya. Dan Pak Marwoto, co-founder Adira, itu bantu juga untuk sebagai fintech advisors. Oke. Jadi kalau kita waktu menganalisa impact dari COVID ya, jadi kita itu belajar dari masa lalu ya, dari history. Kita lihat dari history itu gimana perkembangannya, benar nggak? Jadi kita mau tahu dulu, walaupun ini unprecedented ya, COVID artinya tidak pernah terjadi sebelumnya, kita tuh mau lihat bagaimana nih efeknya, impactnya. Ya, jadi learning from the past, saya bandingkan COVID dengan SARS dulu. Ya, jadi kalau kita lihat COVID dengan SARS, 2003 ke 2004 itu langsung drop ya. 2003 begitu ada isu SARS, heboh, Asian funding langsung decline. 2004 terjun ya, karena waktu itu WHO nggak ada kepastian. 2005 begitu SARS-nya udah dibilang bisa di-contain, langsung terbang kembali ya. Jadi kalau dilihat chart-nya ini, apa yang hilang di 2004 itu diambil kembali di 2005. Ya. Jadi ini kita bisa melihat mirip-mirip nih dengan COVID ya. Dari sini sampai sininya, ya kan? Yaitu begitu dengar berita heboh dan drop kan. Nah, ininya yang kita belum lihat, benar gak? Tapi kalau lihat dari SARS, begini loh, bounce back-nya. Nah, banding dengan jika kita nggak begitu kena efeknya ya untuk Asia Tenggara. Tapi Amerika ini kan saya bandingkan juga fair ya dengan fund di Amerika Utara. Jadi fund Amerika Utara itu kena sekali pada waktu jika virus ini, ya. Jadi waktu jika concerns itu sebenarnya lagi asik-asiknya tuh, semua VC lagi asik ya. Tiba-tiba kena jika langsung fundingnya drop tinggal 50% ya. Habis itu stabil aja, nggak bisa naik. Sampai begitu dideklar bahwa jika itu sudah oke, langsung terbang kembali balik. Oke? Jadi kalau saya lihat dari COVID fast SARS, COVID fast jika, sebenarnya ini kalau dilihat lebih ke psikologisnya manusia pada umumnya ya. Jadi manusia pada umumnya itu kalau lihat situasi tiba-tiba kayak kita lagi naik motor, tiba-tiba ada mendadak, misalnya kucing lewat atau apa, kita pasti rem mendadak dulu kan, karena kan kita kaget kan. Habis rem mendadak, kita tunggu dulu dong, nggak langsung gas kan, kita lihat situasi kan. Oke, aman, kita baru gas. Nah, itu yang kita lakukan kan. Dan kalau misalnya kita mesti dikejar oleh waktu untuk sampai ke rumah misalnya, dan karena tadi kita udah rem mendadak, kita akan lebih cepat kan naik motornya. Kita gas kan. Supaya apa? Supaya tetap on time kan. Sampai ke rumah kan. Nah, jadi artinya apa? Sama sebenarnya mindset dari investors. Artinya dia ngerem dulu, lihat situasi kiri kanan aman, habis itu dia gas sama dia dan harus make up apa yang hilang, ya. Jadi ini impact-nya nggak seberapa sebenarnya kalau kita lihat ya, impact-nya temporary ya. Dan COVID kita udah bisa taksir ya, semua udah setuju bahwa taksir bahwa impact-nya itu kira-kira paling lama 2 tahun lah, semua orang udah bilang kan. Ada yang lebih optimis bilang 3 bulan lagi udah ketemu obat atau ketemu vaksin. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Kita belum tahu yang mana, tapi yang pasti akan berakhir. Dan pada waktu akan berakhir itu, situasinya sudah akan kena dulu impact-nya, kayak seperti sekarang, orang uncertain. Tapi nanti begitu sudah bagus, orang akan ngegas untuk mengambil apa yang tertinggal. Ya. Nah, ini saya juga kasih lihat sharing dry powder untuk VC di Southeast Asia. Ya, dry powder artinya itu dana yang mereka punyai untuk investasi. Jadi kalau udah ikut kelas yang hari pertama dan kedua, saya udah jelasin bahwa VC itu atau venture capital itu punya period untuk investment itu antara 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau Indogen kita 3 tahun, tapi rata-rata VC lainnya itu 5 tahun. Jadi artinya kita kalau ada dana 100 juta US dollar, kita akan bagi selama 5 tahun invest teratur ke startup. Oke. Tahun ke-6 dia udah mesti fokus di exit. Jadi dia ada time limit untuk dry powder ini, ya. Jadi kalau saya misalnya raise fund saya di 2018, saya punya 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 untuk invest.
Oke, dan kebanyakan VC di Asia Tenggara itu malahan raise fund-nya itu serunya di 2018 2019. Kenapa? Karena sebelumnya itu orang lebih semangatnya ke China, ke North Amerika, ada yang ke Israel ya. Dan sekarang ini 2018-2019 sebenarnya ASEAN tuh lagi booming. Ya, jadi kalau dilihat di data ya, March 2020 itu Southeast Asia itu all time high 3,9 miliar untuk ininya, untuk dry powdernya. Oke. Dan almost 62% ya, itu 2,5 miliar baru di raise di 2019 dan 2020. Artinya VC-nya itu cuma bisa break sebentar aja, nggak bisa lama-lama. Mesti keluar tuh investasinya. Kalau nggak keluar, itu investornya akan nyari dia. Kenapa nggak keluar gitu loh? Ya. Dan habis itu akan jadi masalah buat dia, sehingga dia pasti akan investasi. Ya. Jadi kalau dilihat dari dana yang ready untuk investasi, banyak, tenang aja. Oke. Dan likuiditas ini udah kita lihat sangat seperti ini. Saya juga udah share chart ini di hari pertama. Itu benar-benar itu 2014, 2015 itu yang dananya habis di 2020. Ya kan tadi 2014 berarti 2019 dia udah berakhir. 2015 berarti 2020 berakhir. Tapi fund-fund yang di 2014 dan 2015 itu dia raise new fund pasti harus. Jadi saya sebagai VC misalnya, saya udah raise di 2014. Saya udah habis dananya di 2019. Saya udah lagi raise fund untuk 2020, 2021. Ya, dalam kasusnya Indogen, saya mulai di 2017. Makanya 2020, karena saya investment periodnya 3 tahun, saya 2020 ini lagi fundraising. Ya, karena saya periodnya 3 tahun. Oke, nyambung ya semua ya. Kalau enggak nanti boleh tanya. Ulangi lagi, tanya lebih detail boleh ya. Jadi 2017 saya mulai, saya invest di 2018, 2019, 2020, dry powder saya habis. Sehingga saya mesti raise lagi. Dan di 2020 ini saya udah head start waktu itu 2019 fundraising. Jadi saya bisa first close di 2020 ini. Jadi first close ini membuat kita punya dana untuk terus invest. Ya, tapi menggunakan fund baru. Di 2020 ini saya tetap mesti selesaikan fundraising atau di 2021. Dan sebenarnya prospek untuk masuk ke Indonesia itu banyak banget yang semangat banget masuk ke fund. Jadi kita udah ketemu dan banyak prospek di perusahaan-perusahaan raksasa di Jepang, di Korea, di Hong Kong, China ya. Itu sangat tertarik. Singapura juga untuk ke Indonesia invest ke fund, untuk invest ke startup Indonesia. Tapi kita nggak bisa ketemu dia aja. Ya. Jadi kita udah ngobrol, udah chatting, ada yang udah ketemu sekali, tapi kan kita mesti biasa ketemu dari direkturnya, habis itu naik sampai ke decision maker-nya atau owner-nya ya. Dia tahapannya kan, proses itu sama dengan startup itu fundraising, VC juga fundraising. Jadi kita ngerti banget perasaan Anda. Jadi itu ada step-stepsnya. Jadi rata-rata VC itu tuh sebenarnya udah punya banyak prospek yang bisa di closing. Cuma tunggu sampai situasi membaik, dia akan bisa langsung visit, ketemu, dan di closing. Sehingga 2021, 2022 banjir lagi dananya. Jadi dari tadi yang saya bilang sebenarnya dana yang dari VC-VC itu udah ada 2,8 miliar dolar, dan ini yang baru akan dicari lagi dapat di 2020 2021 untuk nyambung lagi. Ya. Nyambungin dana yang 20,8 miliar dolar itu. Jadi kesinambungannya itu udah jelas, ada terus. Dan ini saya kasih chart untuk bisa kasih lihat gambaran. Sebenarnya banyak orang yang bilang, oh, pandemic situation otomatis lebih fokus ke pandemic proof. Tapi kenapa fokus ke pandemic proof? Yang kayak apa yang pandemic proof itu? Jadi pandemic proof itu sebenarnya simple kok. More physical interaction atau less physical interactions. Jadi sekarang itu semua orang berpikir untuk bagaimana bisa less physical interactions, itu aja. Jadi kita lihat di atas tuh more physical interaction, di bawah itu less physical interactions. B2B sama B2C aja nih ya. Kenapa B2C? Kita mau ke customer, tapi kita nggak mau sentuh customer. Nah itu. Ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat yang less physical interactions, tapi ke B2C, itu kebetulan adalah di health tech, food delivery, e-sports atau gaming, atau edutech. Ya makanya mereka hot. Mereka hot karena mereka less physical interactions dan mereka lebih ke B2C. Kalau Anda B2C, tapi travel dan hospitality, jangan patah semangat. Karena sebenarnya impact-nya itu temporary kan, jangka sementara. Ini kayak roda akan bounce back. Jadi travel
dan hospitality itu akan, saya sangat yakin akan bounce back. Karena saya adalah salah satu orang juga yang menunggu-nunggu nih kapan bisa traveling nih. Ya, bukan cuma saya ya, saya yakin Anda juga ya, bosan ya semua mau traveling ya. Cuma ya sama juga ya, hati-hati kan. Dan begitu bisa traveling, kita mau jalan kan. Jadi sebenarnya mereka itu demand-nya ada, cuman karena mereka di more physical interactions, apa yang mereka mesti lakukan adalah mereka harus menurunkan mereka punya posisi di chart ini menjadi less physical interactions. Oke. Jadi itu yang pasti akan di measurement yang akan diambil oleh travel industry, dan akhirnya orang tetap akan traveling walaupun masih ada COVID, apalagi nanti kalau misalnya COVID-nya berakhir, let's say 1 year from now. Wah, itu saya bilang itu ajang balas dendam nanti. Semuanya bakal lebih ganas, mungkin pertumbuhannya, ya sebelumnya kan jatuhnya unprecedented, nggak pernah terlihat. Nanti tumbuhnya juga unprecedented, nggak pernah terlihat juga pertumbuhan seperti itu. Jadi ya sama aja kan, ya. Jadi kalau Anda di sini posisinya, fokusnya adalah gimana survive dulu. Setelah survive, bagaimana membuktikan kepada investor bahwa saya dalam situasi yang paling buruk saat ini pun, saya masih bisa bagus atau oke atau survive. Sehingga pada waktu situasi bounce back ke masanya Anda, yaitu pada waktu unprecedented growth of the travel industry, tiba-tiba Anda udah membuktikan sebelumnya bahwa Anda tuh siap. Situasi susah aja saya oke kok, apalagi sekarang. Nah, itu. Pada saat itu, pada waktu Anda fundraising ataupun mencari M&A, semangat semua di industri itu. Akhirnya bisa merger acquisition juga dengan angka yang fabulous. Oke. Nah, kemarin juga banyak yang ngomong soal, aduh, startup ini sekarang mungkin susah ya industrinya, terus gimana ya kelanjutannya? Nah, ini saya sharing nih dari recent news semua. Ya, kemarin yang ikut kelas juga ada lihat soal cashless, saya sudah share juga. Jadi, yang paling penting buat VC atau venture capital, itu exit-nya mesti ada. Kalau exit ada, saya bisa balikin uang investor. Ya, 30% year on year. Itu goal. Jadi kalau bisa dikembalikan, saya nggak takut untuk raising fund, dan saya nggak takut untuk danain perusahaannya. Benar kan? Jadi kita lihat dari exit dulu deh. Nah, exit kita lihat cashless. Cashless ini, sorry ya, belum profit perusahaannya. Kerjanya ada konsep, tapi belum kelihatan juga revenue-nya. Tapi apa? Begitu IPO masuk BI Bursa Efek Indonesia, sahamnya naik 9,7% saat debut pertama. Ya, sekarang pun masih oke dibandingkan IPO price-nya dia. Ya, dan ini menunjukkan apa? Bahwa bullish mindset-nya investors, bahkan investors bursa saham pun bullish terhadap tech investment. Ya, karena dianggap sebagai ini future business, future. Jadi kalau orang yang susah hidupnya, cuma lihat untuk makan hari ini, pasti nggak akan lihat ke dunia alternatif investment, udah pasti, ya. Begitu juga perusahaan sama, perusahaan yang sekarang survive aja susah, masa masih lihat ke merger acquisition, masih lihat ke expand bisnis, nggak mungkin. Tapi banyak perusahaan itu yang kaya, yang kayak si Facebook, PayPal, ya, pialang-pialang di bursa saham itu duitnya berlebih-berlebih. Sehingga mereka apa? Mereka lihat future, mereka investasi ke depan. Makanya situasi kayak sekarang, kayak cashless, mereka tetap pikir bahwa, oh ini harganya masih oke, saya beli dulu. Sehingga sebelum sampai nanti tiba-tiba dia sukses, menggabungkan digital payment menjadi satu, langsung harganya terbang. Itu loh pemikirannya. Facebook dan PayPal juga malahan gunakan momen untuk back Gojek, ya, untuk boost digital payments di Asia. Ya, mereka kenapa uangnya berlebih-lebih kan, Facebook sama PayPal, ya udah mereka tetap semangat invest ke Gojek, ya, malah mungkin bisa lebih negosiasi dengan Gojek di situasi sekarang tuh diambil kesempatan, ya. Ini yang paling jadi timbulkan pertanyaan ke banyak pihak, kopi kenangan, benar nggak? Ya saya yakin ini jadi pertanyaan banyak pihak. Jualan kopi gitu loh, ya. Kopi chainnya malahan lagi ditutup-tutup pada waktu PSBB kemarin. Tapi malahan sukses umumkan, oh saya sudah raise 109 juta di series B funding. Kalau memang nggak bagus bisnisnya, nggak mungkin ada orang bodoh gitu memberikan 109 juta ke mereka. Ada analisa banyak di belakang untuk kenapa kopi kenangan itu diberikan 109 juta. Cuman karena saya tidak di dalam dan saya tidak
terlibat sehingga saya nggak enak aja bicara ya. Tapi kita banyaklah diskusi-diskusi antar visi-visi juga kenapa ini bisa terjadi. Dan menurut saya they know better than us kenapa mereka berani respond dan sebagainya. Karena target IPO-nya dia sudah jelas mau kemana dan bukan ke Indonesia market saja, sehingga mereka sangat yakin untuk bisa exit. Baru mereka berani memberikan dana besar ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang di industri yang benar-benar kena banget aja kayak kopi kenangan dan kalau kita bilang kompetisinya sangat keras ya, aja berhasil raise fund. Ya, jadi no excuse ya, kalau Anda startup founders, no excuse sebenarnya untuk situasi bahwa tidak bisa fundraising ataupun marketnya sepi, lesu dan sebagainya. Itu nggak benar. Ya. Nah, tetap masih ada argumen saya yakin. Argumen berikutnya biasanya adalah, Pak, ini kan yang sudah jalan lama, ya Gojek, Cashless, ya walaupun Cashless sebenarnya masih agak baru ya, 2 tahun ya, tapi dibilang Cashless masih masih udah lumayan formidable, udah lama. Kopi kenangan udah lama Pak, outletnya udah ratusan. Oke, nih saya kasih lihat Ula ini baru 5 bulan loh, ya 5 bulan dari berdirinya. Oke, yang dia kerjakan itu wholesale e-commerce marketplace. Nah, mungkin nggak ngerti nih apa, nanti bisa Google habis ini ya, pelajarin Ula. Ini mereka diinvest sama Sequoia Capital salah satunya, ya. Dan ini startup dari Indonesia. Saya juga surprise banget mengenai Ula, karena out of nowhere tiba-tiba muncul. Tapi kita udah pelajari, memang luar biasa timnya, foundernya. Salut lah dengan Sequoia tim juga untuk berhasil mendapatkan Ula. Ya, jadi ini kita juga lagi pantau di portfolionya kita. Mereka baru 5 bulan raise 10,5 juta di seed level. Hebat kan? Nah, jadi kalau Anda bilang situasinya susah, loh ini Ula gimana? Yang hanya yang bagus-bagus yang bisa didapat dana saat ini, lah Ula gimana? Ya 5 bulan doang, ya. Habis itu Lamudi, ya. Situasi kayak sekarang diakuisisi malahan, ya. MPG acquires Lamudi Global untuk expand ke Filipina, Indonesia, dan Meksiko. Kenapa? Karena MPG ini sama tadi orang kaya, punya duit. Mereka udah punya planning untuk expand. Kena COVID, ya temporary lah. Mereka bilang, saya tetap akuisisi dulu lah. Ya, mungkin mereka gunakan momen untuk nekan-nekan harga dikit lah. Tapi akhirnya apa? Tetap akuisisi jalan kan? Dan Lamudi ya senang-senang aja foundersnya. Jadi begitu traveling bisa balik, mungkin saatnya untuk retired ya, di tempat yang eksotik. Nah, dibilang lagi, mungkin karena mereka bagus Pak keuangannya, makanya mereka bisa. Well, iFlix gimana? Nih, saya kasih yang contoh satu lagi, iFlix. iFlix itu semua tahu. Semua kan tahu kan, bangkrut, semua tahu. Sampai ditinggal sama Telkom, benar kan? Tapi apa? Dibeli sama Tencent, ya. Satu aja mungkin yang disesalkan oleh foundernya iFlix apa? Mestinya dia nyari Tencent pada waktu masih bagus-bagusnya, benar kan? Kalau dia belajar dari kemarin yang exit path mesti kita bina dari dini, mestinya foundernya dari awal udah nyari Tencent, nyari yang lain, Alibaba juga ya. Untuk apa? Untuk mungkin diakuisisi pada waktu kondisinya lagi bagus sehingga harganya bisa maksimal. Itu aja. Tapi ini membuktikan powernya ASEAN bahwa A-Link aja ya, itu Tencent masih mau beli. Ya, A-Link loh. Punya apa? iFlix kan. Sampai sekarang aja masa Telkom aja udah nggak mau sama dia, tapi dibeli sama Tencent. Ya. Jadi ini kita melihat apa? Melihat bahwa luar biasa untuk market ASEAN ini dia dinilai oleh investor asing, ya. Jadi summary key takeaways-nya, nomor 1, opportunity untuk invest itu di situasi kayak sekarang sebenarnya banyak, dry powder-nya ada, VC-nya juga cuman temporary aja shock, tapi nanti mesti invest, dan habis itu mereka juga sebenarnya masih bisa fundraising lagi. Jadi nggak usah khawatir, dana itu ada, cuman memang nggak balance, benar. Jadi rata-rata VC di Asia Tenggara itu fund-nya itu untuk pre-series sampai B. Pre-series, series A, series B. Yang kurang itu di seed sama di C. Ya. Tapi dulu juga begitu, sekarang juga begini. Jadi nggak ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Ya. Dan menurut saya, situation akan improve. Kenapa? Karena sekarang market di Asia Timur ataupun di North America itu valuasi udah terlalu tinggi. Jadi nggak begitu menarik. Terus habis itu
pada waktu COVID seperti sekarang, ASEAN itu menunjukkan bahwa kita tingkat resiliensi atau daya tahannya lumayan oke, ya. Walaupun kita punya tingkat pasien itu naik terus, ya, ataupun kasus baru naik terus, tapi kita lihat ekonominya masih oke, ya. Memang semua orang negatif pada waktu sekarang. Siapa yang nggak negatif? Tapi kita negatifnya itu mending loh dibandingkan dengan region lain. Artinya apa? Investor-investor di negara maju ataupun developed countries itu melihat situasi ini. Mereka akan lebih berani untuk invest fund yang early. Sehingga yang ada itu sebenarnya untuk fund ASEAN itu malah akan lebih bagus di 2021, 2022 akan luar biasa. Ya, jadi apabila Anda sekarang startup founders dan sebenarnya in good position, jangan nyerah. Harus fokus survive dulu, jangan pikir terlalu banyak. Ya, kalau misalnya kena impact COVID, survive dulu. Ya, cari strategic alliance, cari strategic collaborations. Kalau misalnya nggak kena impact, gunakan momen untuk tumbuh dan bisa tunjukin ke future investors. Lihat nih, saya waktu COVID aja udah sebagus ini, apalagi nanti kalau begitu industrinya bounce back, akan mengerikan. Sehingga orang pasti lomba-lomba untuk investasi ke Anda. Ya, terus Southeast Asia VC itu nggak ada masalah karena mereka rata-rata cash reserve-nya masih kuat, ya, dan akan invest, nggak ada pilihan, ya, karena mereka kalau nggak akan dicari sama investornya, ya, udah dipercayakan dana terus nggak diinvest lagi dananya, kan nggak benar kan, ya, jadi nggak mungkin, pasti invest, ya. Terus early VCs juga players pasti akan raise fund lagi dan akan lebih gampang raise fund yang akan mensupport karena VC rata-rata VC juga banyak bicara dan saya bahwa kita harusnya bisa raise fund untuk lebih ke yang masih konsep, bantuin startup Indonesia untuk bisa naik. Jadi udah banyak visi yang berpikir seperti begitu. Sehingga ke depan akan lebih ada early stage funds, ya, untuk supporting kita punya visi ya, startup ya, untuk bisa sukses. Nggak harus mesti cari angel dulu. Karena kalau di pembelajaran kemarin, saya kan mengatakan apa? Ya, kalau kamu nggak ready secara unit economics, sebaiknya kamu cari angel dulu, strategic partners ya sekarang, karena ini situasi sekarang. Pembicaraan ini udah nggak valid mungkin di 2022, karena pada saat itu bahwa konsep atau cuma paper doang, orang otomatis mungkin udah mau danai Anda, ya. Sehingga mungkin 2 tahun dari sekarang Anda mengatakan bahwa oh yang dicatatkan Pak Chandra Firmanto 2 tahun lalu itu salah tuh. Nah iya, jadi saya sekarang kasih disclaimer dulu bahwa pembicaraan saya hanya berlaku sampai Desember 2020 ya. Jadi di Desember Januari 2021 sudah tidak berlaku, oke? Supaya tidak disalahin. Kenapa? Karena dunianya ini tuh berkembangnya pesat sekali. Ya, jadi ini akan berlaku sampai Desember 2020. Tiba-tiba Januari 2021, Anda cuma bawa konsep kemana-mana. Mungkin banyak yang mau biayai Anda. Ya. Oke. Dan ini startup yang saya mau tunjukin pada waktu krisis mereka fundraising malahan sukses, ya. Mereka malah berdirinya justru pada waktu krisis. Jadi waktu tahun startup yang born di tahun 2008 waktu resesi ekonomi, ya, dan itu parah ya di Amerika Utara padahal. Itu mereka malahan sekarang coba lihat posisinya. Kayak Airbnb, itu sekarang value-nya 20 miliar dolar. Ya, WhatsApp itu di-acquire sama Facebook 16 miliar dolar. Dropbox ya, 10 miliar dolar ya. Jadi investor itu nggak khawatir soal krisis. Terbukti dengan ini. Karena mereka itu di backup oleh visi-visi dan PE juga ya, untuk Airbnb, WhatsApp dan Dropbox. Sehingga kita bisa melihat bahwa bukan saja mereka bisa sukses karena berarti artinya investor tetap backing mereka, tapi mereka juga bisa diakuisisi dengan dan bisa exit dengan fabulous. Artinya COVID seperti sekarang, ya kita mesti tahu, aware, susun strategi dan planning yang bagus untuk menghadapi sesuai dengan posisi kita, dan tetap optimis bahwa kita akan bisa lebih bagus. Karena sebenarnya kita beruntung sekali ada di market yang very sexy. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti setelah event, ya gunakan sekarang kan kita ada momen untuk tanya, tolong benar-benar digunakan untuk bertanya. Tapi apabila habis event masih mau reach out ke kita, feel free. Ini saya share kontak dari principal kita, associate kita, ya, dan juga kita kantornya itu di GoWork Pacific Place ya, lantai 2. Bisa ke website kita juga www.indogencapital.com. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia.
Wow, amazing. Jadi 2021 ini akan banyak perubahan ya Pak Chandra ya? Ya, Keren, bagus. keren. Jadi kita nggak tiptoeing ya, bagus 2021. Ya. Jadi teman-teman tahu ya, ini dengar sendiri dari pandangan investor, bahkan di Asia ini rising up the ekonominya bagus banget ya Pak ya, outlook-nya ya. Luar Jadi biasa ya, lah. kayak tadi ada pesan menarik banget tuh Pak Chandra. Tadi adalah bahwa banyak banget yang interest masuk ke Indonesia karena kita salah satu yang punya market share cukup besar dan mempersiapkan teman-teman. Makanya acara ini pun sebenarnya diskusi saya dengan Pak Chandra ini banyak banget funds yang akan masuk nih ke Indonesia. Tapi siap nggak bisnisnya disetel ya Pak Chandra ya? Itu. Dan itu yang kita memang mau sharing ke teman-teman. Luar biasa kan Coach Yudi nih. Ternyata harapannya bagus banget. seru banget ya. Sayang ya nggak ikutan nih. Yang pesimis-pesimis sama market, ternyata kita bisa lihat nanti pick up nih. Iya, ini nyesel saya dia. seperti baru nyesel dia. Oke. Saya seperti dapat doping nih Pak Chandra. Saya seperti dapat doping ini. Iya. Ini kayak kakak kelas kita nih ngasih tahu nih, itu apa seru nih. Banyak orang yang mau buka tapi ada yang mau invest nih, ya bisnisnya mau diinvest. Oke, saya akan tunjukin ada salah satu pertanyaan ya. Oke, Coach Yudi boleh bantu Coach? Boleh saya bantu baca ya dari Pak Thomas Joseph. Pak Chandra, kalau kita mau diperkenalkan sama investor di level seed, caranya gimana? Karena selama ini ketemunya sama investor yang ngomongnya startup kita bagus, tapi belum di level sekarang. Oh, jadi maksudnya itu belum di level yang untuk bisa diinvest. Mungkin gitu ya maksud dari. Ya, Mungkin, ya. Ya. Sebenarnya tadi saya kemarin kalau ikut kelas saya, pertama saya kasih saran pada saat ini, ya karena seed level itu nggak begitu banyak yang main di ASEAN, itu sebaiknya antara Anda ikut akselerator, jadi banyak akselerator seperti Plug and Play misalnya, seperti misalnya Sequoia juga ada akselerator, itu bisa daftar ke Sequoia Capital punya website. Ya, itu bagus loh yang punya Sequoia untuk akseleratornya. Ya, saya nggak terafiliasi apapun, tapi saya fair. Orang bagus, kita harus bilang bagus. Ya, dan akselerator lain juga banyak yang bisa di reach out ya. Jadi masuk ke akselerator juga bisa belajar soal bikin startup yang proper gimana, pitch deck gimana. Jadi saran saya Anda antara ke akselerator atau Anda juga raise dari strategic investors yang di industrinya Anda. Jadi kalau strategi investor dari industri Anda itu sebenarnya memvalidasi bahwa startup Anda itu valid, bisa jalan. Jadi itu juga untuk membuktikan ke diri Anda sendiri apakah Anda sebenarnya wasting time atau enggak nih di startup ini. Jadi saran saya ya jangan ke VC dulu justru. Ya. Nah, kalau udah ke akselerator dan ke strategi investors itu dan sudah bagus, berarti kan Anda udah masuk ke pre-series A. Pada saat itu mungkin Anda udah punya revenue, udah punya project dengan strategis, misalnya dengan Alfamart, Indomaret, kalau misalnya Anda berhubungan dengan misalnya dengan grocery, shopping ya dan sebagainya. Dan itu fundraising ke VC-nya akan jadi gampang. Jadi nggak usah dipaksakan. Nah, tapi seperti saya bilang, ngomongan saya cuma valid sampai Desember 2020. Januari 2021 tiba-tiba COVID nyatakan sudah selesai, terus tadi saya bilang teman-teman VC pada lagi fundraising, tiba-tiba fundnya semangat nih, market tiba-tiba meledak dan banyak investor besar mau invest di fund di ASEAN, tiba-tiba bawa konsep aja orang mau invest ke Anda semua. Kayak yang terjadi di China atau di North America. Di Silicon Valley sampai dulu ada masa di mana cuma pergi ke kafe aja, ke kafe nih, satu startup founder, dia cuma ngomongin sampai ngafe konsepnya, itu visinya semua di situ langsung semuanya funding ke dia, selesai udah. Wah, asik banget cuman ke kafe doang. Kira-kira kafe kalau di mana tuh Pak Chandra, kafe di mana orang-orang pada visi-visi pada ngumpul di Jakarta? Di Silicon Valley itu visi sampai ada cerita ke saya cuman saya tiap hari kerjanya mesti ke kafe. Kenapa? Karena di situ banyak founder hebat yang duduk cerita pitch-nya terus saya nggak boleh ketinggalan katanya. Saya sampai ketawa dengerin. Dan itu 2 years ago, 2 tahun lalu. Oke, menarik. Pak Chandra, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ferry. Boleh tanya ke Pak Chandra, sebagai managing partner Indogen, apakah untuk startup secondary market exit kebanyakan VC dari ASEAN atau USA/Europe lebih besar peminatnya daripada lokal Indonesia sendiri? Ini saya mungkin ada 2 kemungkinan pertanyaan nih, jadi saya jawab dua-duanya aja. Mungkin pertanyaannya Pak Ferry adalah
pertama visi itu lebih gampang misalnya kita exit ke negara ASEAN, negara Amerika, Europe, atau misalnya startup yang di ASEAN ini lebih gampang exit. Sebenarnya nggak ada masalah, tergantung dari negaranya. Jadi kalau di Amerika Utara sama di Asia Timur, karena udah di develop market, mereka itu uangnya kan di sana. Jadi rata-rata mereka ambil yang mereka udah ngerti. Tapi di sana itu juga ada kelemahan, yaitu kompetisinya keras. Semua orang mau bisa masuk ke situ. Duit banyak, semua pada mau masuk ke situ, tempat sedikit, dan habis itu valuasi jadinya terbang. Valuasi terbang artinya tadi, kalau saya ceritakan soal IRR, Internal Rate of Return, itu akan dipres. Karena kenapa? Valuasi kan tinggi. Pada waktu kita mau exit, kita mau jual, nggak akan susah dapat 30% year on year. Nah, ASEAN itu 30% on year itu gampang banget dapat. Karena kenapa? Karena kita punya valuasi itu make sense, reasonable. Jadi semua orang kaget kalau dengar valuasi di startup di ASEAN. Oke ya, banding dengan revenue yang di-generate masih oke ya, potensial market gede ya. Jadi banyak investor itu belum sadar soal ini. Jadi ini yang kita pada waktu itu kita sadarin ke dia bahwa kita punya valuation segini loh, kaget dia. Saya kasih gambarannya. Pre-series A valuation di Asia Tenggara itu kita kira-kira 3 sampai 10 juta. 10 juta itu 10 juta. Paling ekstrim udah 10 juta. Ketemu 10 juta tuh kita bisa kaget. 10 juta, lu dasarnya apa minta 10 juta ya? Saya udah pernah ketemu pre-series A di China, Hong Kong 100 juta. Wow. Jauh banget bedanya. Jadi saya bilang sama dia, saya dapat apa dari kamu? Kamu jadi unicorn. Kamu kalau nggak jadi unicorn, saya pokoknya mati langsung. Iya kan? Nah, satu-satunya saya bisa bagus kalau saya investasi kamu kalau kamu jadi unicorn. Jadi akhirnya lama-lama kita sebagai investor mesti nyari-nyari opportunity yang lain. Jadilah ASEAN. Jadi waktu kita akan tiba. Kita nggak ngapa-ngapain, tidur saja, bangun, tidur, kita akan tiba waktunya. Amin, saya bantuin doa Pak Chandra, saya bantuin doa, semoga terjadi ya. Jadi kalau kita bilang excitingnya market untuk exit, Amerika Utara dan China udah pasti mereka lebih exciting sekarang. Tapi eventually akan ke kecipratan tempat kita. Terus jangan lupa, kalau mereka excited marketnya, akan terjadi Alibaba Tencent kan. Alibaba compete terus sama Tencent. Jadi mereka mesti duluan siapa masuk ke ASEAN karena ini kompetisi. Ya udah dicaplok-caplok dan caplok itu jadi kacau balau biasanya. Jadi artinya kurang-kurang smart karena duit banyak, sudahlah belilah, cincailah. Iya, jadi kita akan kecipratan banyak M&A yang bikin garuk-garuk kepala juga. Kok bisa begitu? Jawaban saya karena dia desperate. Kenapa? Karena competition. Kompetisi itu membuat orang tuh jadi desperate dan akhirnya jadi harga tinggi. Jadi kita cukup duduk manis, kerja benar, kuasai market kita, jadi industry leader, kita tunggu aja, pasti akan diakuisisi. Dan angkanya akan fabulous. Ya. Wow. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, bisa jadi tanyanya adalah investor ASEAN sama investor Amerika Eropa ya mana yang lebih tertarik sama market kita? Jawabannya semua sekarang pasti ASEAN dong karena kan dia ngerti market kita, benar nggak? Okay. Tapi saya nggak mau menunggu sampai si Eropa dan Amerika itu cari kita. Sekarang yang saya lakukan saya nyari dia, saya edukasi dia dulu. Jadi saya duluan. Jadi saya akan menang dengan menjelaskan kepada dia walaupun dia cuekin saya saat ini nggak apa-apa. Udah biasa kita. Dan kemarin saya ajarin muka tebal ke semua. Saya sendiri lakuin. Ya, jadi saya pergi. Dia cuekin saya. Ada saya presentasi kira-kira 15 menit, 20 menit dia lose interest. Saya juga nggak apa-apa. Nanti dia akan ingat pada satu hari nanti begitu dia baca soal ASEAN betapa hebat atau melihat exit yang hebat dia akan ingat sial dulu saya pernah di-pitch sama Indogen Capital. Saya masih cari dia. Benar kan? Nah, yang penting muka tebal dulu ya Pak Chandra ya. Aja lah, dia belum tahu aja market kita. Nanti dia kalau udah sadar, dia nyesal, dia cari kita kok, ya kan? Jadi kita tetap jaga hubungan baik dengan dia, oke? Amin. Dan kira-kira kapan tuh dia bakal cari kita tuh Pak Chandra? Oh nggak lama, 2022 lah. Wow. Ya. 2022, jadi nggak lama lagi ya sebetulnya ya. Nah, Anda pengusaha yang gila-gila, yang gede-gede punya, udah yang fun-fun gede yang sebelumnya mikir aja enggak soal ASEAN. Ya. Wow. Jadi Anda pengusaha startup harus mulai serius nih 2022 dan itu bakal datang cepet banget. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Fernandes Lambert.
Bagaimana pandangan Bapak terhadap startup B2B dan B2C? Mana yang lebih oke saat ini? Tergantung dari industrinya. Jadi kalau misalnya B2B, tapi misalnya sekarang udah sign klien gede dan recurring income-nya bagus, kalau ya recurring income artinya, misalnya saya kliennya banking. Contoh, saya ada satu contoh kata.ai. Mereka itu memberikan pelayanan AI, Artificial Intelligence, untuk call center. Klien saya BRI misalnya, BCA, Mandiri. Tiap tahun Mandiri, BCA, BRI kasih dia duit gede. Siapa yang bilang nggak bagus dia? Bagus kan? Karena kenapa? Dia selain daripada standarisasi call center-nya berarti luar biasa, ya ini marketnya gede kan untuk call center kan, bisa nyambung kemana-mana kan. Sehingga B2B dibilang ini B2B ya bagus, saya nggak bisa bilang juga, nggak bisa bilang bahwa lebih bagus B2C. Tapi kalau sekarang saya bisnisnya di gaming, ya saya otomatis B2C kan, hot kan. Jadi saya bilang B2B, B2C, saya tadi kan nggak begitu menitik beratkan antara B2C dan B2B lebih bagus. Yang saya titik beratkan pada saat COVID sekarang, dan saya kasih disclaimer lagi, pada saat COVID sekarang sampai Desember 2020, kebetulan yang di B2C and less interaction, itu yang dicari. Karena mindsetnya kita menghindari orang, menghindari kerumunan, benar kan? Jadinya apa? Corporation konservatif sampai Desember, sehingga B2B pasti suffer selama dari perusahaan-perusahaan ini konservatif sampai Desember. Tapi setelah Januari 2021, tahu dari mana sih BCA, BRI dan sebagainya malah bilang, oh ini saatnya untuk saya gas lagi, sehingga pada saat itu B2B bisa bagus. Jadi sampai Desember 2020 ya memang pasti yang di atas angin adalah B2C dan yang less interaction. Tapi di Januari 2021 berubah bisa marketnya. Jadi kalau Anda mau di B2B, Anda mau di B2C, saya bilang sama aja gamenya. Unit economics-nya mesti bagus. Nah, kebetulan ini Pak Chandra, ada pertanyaan dari Pak Chandra juga, Pak Chandra Sugiono. Wah, kalau misalnya saya sudah ada offline business dan karena COVID ini kita pivot ke online dan mulai mempersiapkan untuk new normal, apakah bisa dianggap sebagai startup? Bisa dong. Startup itu kan sebenarnya cuma istilah startup. Startup itu artinya new business ya. Terjemahannya artinya new business ya. Startup itu. Jadi cuman startup ini untuk bisa disruptif biasanya baru tech investor mau invest ya. Ini kata kuncinya, bisa disruptif. Misalnya ada konsep sebelumnya kita ambil contoh dari Gojek deh, semua orang tahu soal Gojek. Jadi kalau Gojek dulu kan kita pikirin ojek kan pikirannya apa, siapa yang mau naik, serem, takut, nanti kena nggak bener nih ojek kan. Nah, dibikin sama dia menjadi satu aplikasi yang comfortable, semua orang mau pakai, ya, jadi ride hailing. Setelah itu dikembangkan menjadi GoFood yang pas sekali hitting ke orang Indonesia yang punya mindset praktis ya. Saya ngomongnya halus praktis, sebenarnya males. Ya praktis. Dulu antri martabak Pecenongan 2 jam, wah rela kita. Dengan beli atau misalnya yang malas suruh supir dan sebagainya. Sekarang mana ada yang mau antri martabak lagi? Semuanya ojol di sana kan. Jadi itu kan benar-benar destruktif kan. Sehingga apa? Sehingga kita butuh. Nah jadi ini sebenarnya sama dengan Anda punya bisnis. Anda punya offline bisnis ini diubah menjadi online. Itu untuk survival. Atau selain dari survival, bisa ada opportunity baru. Kalau ada opportunity baru, Anda sudah qualified sebagai startups. Lebih dahsyat lagi kalau misalnya opportunity baru ini destruktif banget untuk ekosistem semuanya, keseluruhan. Itu visi yang dicari oleh visi. Jadi visi itu bukan dari bisnis, tapi cari yang bisa destruktif untuk current system. Jadi kata kuncinya disruptif ya Pak Chandra ya? Benar. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Thomas Joseph. Pak, kenapa startup di Indo banyak yang invest dari investor Jepang? Sebenarnya investor itu banyak yang sudah masuk ke Indonesia dan kecanduan. Nah, ini kecanduan. Kecanduan untuk nggak habis-habisan. Jadi saya kasih gambaran, saya di Yamaha ya. Yamaha itu saya duduk sebagai advisor di Yamaha Motor Company Japan. Jadi setiap tahun saya masih travel ke Hamamatsu, itu kasih masukan juga untuk strategi Yamaha global. Tahu nggak kenapa saya bisa ada di posisi itu? Karena saya wakil dari Indonesia.
Oh, kok bisa dari wakil dari Indonesia? Bapak pintar ya? Enggak, karena Indonesia kontribusi 30% profitnya Yamaha Motor Company Jepang. Wow. 30%. Jadi kalau nggak ada Indonesia bangkrut ya. Wow. Ya. Jadi artinya apa? Terpaksa dia mikir soal Indonesia. Jadi kalau ketemu Chandra-san, where are you from? Indonesia. Oh good. Pasti gitu. Jadi bukan cuma kita. Tahu nggak? Pada tahu nggak? 70% ekspor tuna Indonesia dikuasai oleh perusahaan Jepang namanya Marubeni. Nggak ada yang tahu kan? Nah, Marubeni gimana pandangan terhadap kita? Bagus Indonesia. Luar biasa. Tahu nggak 40% listrik kita itu juga didirikan plantation untuk listriknya itu dari Marubeni. Nggak tahu juga kan? Itu juga makanya Marubeni pasti bilang kita bagus banget. Jadi Jepang itu suka kita karena historically kita itu sudah terbukti memberikan hasil luar biasa buat dia. Ya. Jadi mereka kalau dengar kata Indonesia itu langsung udah lihat kita tuh udah ada uang bentuk yen. Kalau bukan lihat rupiah, dia lihatnya yen. Dia lihat kita udah mukanya muka yen gitu. Ya senang, karena apa? Karena kita itu konsumtif, negaranya average median age-nya 29, nggak kayak Jepang yang udah uzur dan generasi mudanya udah habis ya. Makanya kalau kita ke convenience store, kita bisa lihat semuanya udah workers-nya itu dari asing kok. Tapi dipaksa ngomong Jepang, kasihan juga. Orang Sri Lanka, betul. Ya, ke Jepang kan bener kan? Jadi itu udah jarang kita bisa lihat Japanese jadi convenience stores ya. Jadi mereka sangat butuh lah negara Indonesia ini untuk tempat pertumbuhan. Karena rata-rata company-nya itu company tua dan punya duit banyak. Jadi udah kaya turun-temurun kalau kita bilang. Jadi mereka mesti invest. Korea itu juga suka sama Indonesia. Ya, cuman nggak sekaya Jepang. Itu aja. Jadi kelihatannya di depan itu kayaknya Korea yang lebih semangat. China juga semangat ke Indonesia. Ya, jadi semangat di Indonesia. Tapi mereka lebih baru dibandingkan Jepang. Sehingga mereka itu belum mengakar kekuatannya. Jadi kelihatan di pasaran, kelihatannya kayaknya Jepang yang paling kuat. Karena memang benar, karena mereka duluan, itu aja. Mereka duluan. Kan mereka udah dari lama. Contoh aja Yamaha, mereka dari 1968. Astra Honda, mereka dari 1965. Yang China datang 2000. Kan beda kan? Oke, jadi itu sebabnya. Ya, tapi sebenarnya semua suka sama Indonesia. Ya. Jadi yang belum ini ada pertanyaan ke party, jangan ketinggalan kan, banyak kan Amerika Utara dan sebagainya siap-siap kan, nah, makanya mereka pasti semangat juga. Jadi pasti banyak yang suka nih nantinya nih. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Alik Jaya, Pak Chandra, apakah para investor hanya investasi ke startup berdasarkan tata letak seperti hanya di kota-kota besar? Sebenarnya kita tidak melihat harus mesti di kota besar, tapi lebih aman kalau misalnya Anda membuktikan bahwa Anda bisa menguasai market yang besar. Itu aja. Ya, jadi saya udah lihat banyak contoh startup itu bukannya di Indonesia ya, tapi yang di luar negeri ya. Itu nggak mulai dari ibu kotanya, tapi sukses. Jadi kalau misalnya di Jepang, dia asalnya justru bukan dari Tokyo, tapi dari Osaka. Itu ada yang sukses. Kalau dari Amerika, dia nggak mesti harus kita mulai bilang kotanya Los Angeles, New York, dia nggak harus dari sana. Jadi, atau bahkan Silicon Valley ya, nggak harus dari sana. Jadi nggak bisa begitu. Itu lebih ke untuk mencari human resources dan mencari market untuk scale up itu gampang kalau di ibu kota. Gampang ya? Gampang kan? Karena sekarang kan headquarters-nya perusahaan-perusahaan kan di Jakarta. Otomatis wajar kalau misalnya Jakarta jadi target market, dan juga kalau kita mau cari human resources, engineers yang jago dan sebagainya, kita mau cari misalnya head of misalnya CCO, COO dan juga CMO kan gampang di Jakarta. Jadi itu aja. Kemudian investor kita pasti mulainya di capital city kantornya. Betul. Nah, jadi lebih kebetulan sih saya bilang. Tapi eventually akhirnya mereka mesti expand juga ke Surabaya dan juga ke Palembang dan sebagainya. Salah satu portfolio kita ini lagi banyak kita bicara dengan foundernya, ini lagi fokus untuk expand seluruh Indonesia. Jadi dia sangat tertarik Makassar, tertarik sama Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan. Jadi dia liatin semua. Jadi pada akhirnya sebenarnya startup itu kalau mau benar-benar punya valuasi luar biasa, dia mesti di semua kota. Jadi kalau Anda startup yang kecil dan strategis, bisa juga kalian nanti jadi target untuk akuisisi. Kalau misalnya Anda nomor 1 di kota Anda. Oke, menarik banget. Ini kebetulan saya punya
chatbot ini nggak bisa jalan, jadi saya nggak tahu waktunya sampai kapan. Takutnya ngobrolnya keseruan nih. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari Oke, Pak. Kemudian dipencet-pencet nggak jalan nih chatnya, tapi nggak Iya, iya. apa-apa. Dari Pak Budi Pranata, faktor yang dilihat VC saat mau invest itu apa? Kayaknya kita udah pernah jawab ya, tapi boleh coba dijawab lagi, Pak. Tapi kita ada kalau dibagi total itu nomor 1 sekarang unit economics nomor 1. Jadi sekarang kita udah masanya udah berubah ya. Dulu kan sempat pokoknya growth-nya cepat. 3-5x dalam setahun. Itu yang kita cari. Enggak, sekarang itu kita harus growth tapi efisiensi pengeluaran oke. Kemudian startupnya destruktif, yang tadi saya bilang untuk ekosistemnya, bukan kayak kalau nggak ada lu juga nggak apa-apa, kalau nggak ada lu nggak apa-apa, nggak ada lu, gitu kan, simpel aja kan. Ya. Habis itu timnya membuktikan bisa eksekusi, artinya punya strategic investor yang bagus, punya strategic partners yang bagus, makanya saya selalu bilang bahwa gedein network Anda, karena itu tidak bisa kita itu pakai tanpa benar-benar kerja keras ya. Harus kerja keras, gedein network Anda sehingga Anda itu menjadi valuable dari sisi founders dan startupnya ini punya network yang sangat bagus ya. Jadi pertama itu harus unit economics bagus, kedua itu tim atau founder execution-nya bisa bagus, artinya punya network yang juga bagus ya. Kemudian Anda harus destruktif ya. Oke, setelah itu Anda nge-pitch-nya juga harus oke. Itu pasti pengaruh. Nge-pitch-nya harus oke. Ya, untuk itu makanya saya suruh ke akselerator, ke belajar untuk nge-pitch dan sebagainya, karena itu bisa membantu. Oke, baik. Dan kalau buat Anda yang bikin startup harus belajar gimana cara nge-pitch. Bukan hanya bisa eksekusi timnya, bukan hanya unit ekonomik yang harus bagus 30%-an, dan juga disruptif tentunya. Kira-kira seperti itu ya Pak Chandra ya. Metode valuasinya gimana sih Pak Chandra? Ada metode khusus nggak sih untuk valuasinya sendiri? Kita pakai historical sih sebenarnya, lebih ke pakai historical. Jadi kita tarik sebenarnya historical itu tercipta dari yang startup awal ya. Jadi startup awal misalnya sekarang kita ngomong Facebook, perkembangannya dari pada waktu dia berapa user, valuasi berapa, investornya siapa, marketnya bisa berapa besar. Habis itu Amerika Utara. Kalau pindah ke China kan kita ada juga yang saingan kayak Facebook tapi China. Nah, mereka gimana? Habis itu dari situ kita turunkan lagi ke Asia Tenggara. Jadi ini emang makanya kenapa VC itu punya tim banyak, karena kita mesti lakukan analisis kayak begini, bikin hitungan-hitungan. Dari sini kita bisa melihat bahwa valuasi itu make sense atau enggak, karena memperhatikan unit economics angkanya berbanding dengan startup yang sudah berjalan di depannya kita. Kalau dia industrinya benar-benar baru, ya kita tetap bisa bandingkan dengan industri yang mirip. Jadi sama aja, pasti tetap ada ketemu kalau kita bilang tuh formulanya. Dan setelah itu kita karena udah kebiasaan tiap hari di sini, jadinya kita udah bisa pakai feeling. Kalau ketemu satu startup ini, traction-nya seperti ini, kira-kira berapa harganya? Oke. Nah, kebetulan saya ada pertanyaan lain nggak nih dari bot? Karena saya chatnya tidak berfungsi di sini, jadi untuk sisa waktu dan lain-lain saya agak sedikit hilang. Tapi mungkin saya ada pertanyaan satu ke Pak Chandra nih. Ini menyangkut dengan ruang edutech di Indonesia. Sekarang kalau kita lihat salah satu edutech yang terbesar di Indonesia, mungkin kemarin juga Pak Chandra sudah sebut, tapi apakah sebetulnya edutech di Indonesia itu tumbuhnya karena pemerintah atau memang organik? Organik, nggak ada hubungan dengan pemerintah. Sorry to say, pemerintah perannya perlu ditambah lagi. Tidak ada yang tumbuh. Nah, pemerintah supportnya saya cukup oke lah ya. Artinya mereka tidak mengganggu, mereka supportif, mereka memberikan support moral juga kepada founders dan juga memberikan publikasi yang bagus kepada startup. Jadi itu saya apresiasi. Tapi memang edutech itu hotnya udah dari di Amerika Utara, lari ke China, terus Indonesia itu sebenarnya atau ASEAN malah ketinggalan. Ada masa di mana ruang 2014 itu nggak bisa fundraising sampai 2016, kasihan banget. Ya, 2017 itu sempat susah untuk fundraising. Ya, jadi itu pas memang masa-masa belum begitu hot, orang semua pikirnya fintech. Begitu 2017, China itu marketnya boom, tiba-tiba fokus ke edutech juga, ngikut kita.
Makanya kita punya tim selalu mempelajari mereka, karena mereka yang punya duit, kita pelajari trennya. Dari tren ini kita bisa predik ASEAN itu akan gimana. Oke. Dari Pak ASTR. Saya kasih masukan, kenapa EduTech itu menarik, gampang. Ada nggak yang berani, padahal udah belajar dari rumah, putusin uang sekolah anaknya? Belum ada ya sepertinya ya. Sekarang udah belajar dari rumah misalnya. Gurunya kasih kerjaan ke mamanya atau nyokapnya. Nyokapnya atau mamanya yang setengah mampus kan urusin. Tapi kita tetap nggak berani kan, nggak bayar uang sekolah. Itu kenapa jelas. Jadi itu prioritas ya. Jelas ya. Tebel lagi. Tebel ya. Nah ini dari Pak ASTR, Pak terkait struktur, bagaimana struktur legal untuk startup yang ideal untuk diinvest oleh VC? Apakah VC langsung invest di startup atau startup perlu membuat satu PT lagi di atas untuk diinvest VC? Thanks Pak. Pertanyaannya bagus. Jawabannya adalah nggak usah. Jadi Anda bisa pakai PT Anda langsung diinvest sama VC. Tapi Anda memperhatikan kalau misalnya Anda mau diinvest oleh VC asing, biasanya mesti punya perusahaan di Singapura. Ya, jadi perusahaan di Singapura ini yang baru diinvest sama VC asing. Karena kalau nggak Anda akan susah nanti. Karena banyak VC yang tiba-tiba tidak bisa kalau misalnya mesti invest ke Indonesia langsung. Saya juga kesel soal kenyataan ini, tapi begitu apa adanya. Jadi mereka minta bikinlah PT di Singapura. Makanya ada yang ribut, masih ingat Tokopedia, katanya kenapa perusahaan di Singapura. Terpaksa Tokopedia, dia bikin di Singapura, ya karena dia mesti menerima dana dari rasa-rasa kayak SoftBank, nggak mau mereka kirim langsung ke Indonesia. Ya. Pertanyaan dari Pak Ferry, boleh lanjut sedikit nih Pak Chandra, untuk startup yang levelnya antara seed yang sudah didanai angel investor, lalu menuju pre-seed A, karena multi-platformnya sangat potensial, disruptif ke... Kurang sistem lah ya. Lagi. Kurang ya. Saya bisa baca ya, Pak. Sangat potensial, disruptif ke global market, apa bisa dibantu pitching ke giant funders? Boleh, bisa. Feel free to send to us. Nanti kita juga bantu analisa dan kita juga mau analisa karena semua startup yang kita harus lihat. Itu prinsipnya kita. Jadi feel free dan kalau misalnya ada kekurangan apa kita akan kasih masukan juga. Oke. Oke, seru banget nih. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih? Ini kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah hampir 2 jam. Menarik banget dan harapannya selama ini pada belajar banyak nih tentang visi. Saya pun sendiri sebagai pengusaha startup dan business coach belajar banyak banget dari Pak Chandra. Nah, terima kasih, ada pertanyaan. Ya. Nah, kapan-kapan mau tahu juga Pak Chandra ngopinya di mana, pengen nyamperin ke kafenya, Pak. Siap. Nah, ini dari Global Market. Apakah bisa dibantu pitching ke giant funder VC dari Koneksi Indogen Capital? Thank you Pak Chandra. You are really nice inspiration for us. Ya, sama tadi ya. Jadi jawabannya bisa. Sama jadi, ya. Tinggal cari ke kita ke info@indogencapital.com, kirim decknya. Kita akan bantu analisa ya dan juga kita kasih masukan juga kalau misalnya kekurangannya di mana, kita akan apa adanya lah, very upfront. Ya. Wow. Masih terus pertanyaan, tentunya nggak mau habis-habis ya. Waduh, luar biasa Pak Chandra. Biarpun tadi sedikit ada challenge, lihat nih, tetap the true entrepreneur nggak takut ya, langsung go on and repeat. Pak, thank you banget Pak. Oh ya teman-teman, buat semua peserta ada update menarik nih. Kita ada digital certificate buat semua peserta hari ini ya, yang akan ditandatangani oleh saya dan Pak Chandra Firmanto dari Indogen Capital. A gift from us. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ingat bahwa 3 hari kalian menginvestasikan waktu dan wawasan ke dalam hal yang baru. Dan saya percaya nih, ini baru awal ya Pak Chandra ya. Kita punya beberapa program lagi yang akan ngebantu bersama dengan Another VC. Karena kan bukan pesaing ya Pak, sama-sama masuk ya Pak. Kolaborasi. Nggak salah. Ya. Dan ayo kita maju sama-sama. Dari saya itu aja. Thank you Coach Yudi for baking up today. Luar biasa. Thank you. Semuanya teman-teman tahu nggak? Saya bersyukur banget nih Pak Chandra. Teman-teman tiba-tiba langsung step up. Gue mau jadi MC. Coach Yudi kasih MC. Kasih juga buku 10. Dia penulis buku ya. Dan ini yang dibilang the spirit of collaboration.
juga semua pembicara di sini, saya mau bilang teman-teman, kenapa kita berbayar supaya teman-teman serius ya mengambil langkah. Karena kalau nggak ada changes. Saya lihat teman-teman yang komit untuk hadir, karena kalau kasih free sayang banget gitu kan. Kita juga tahu nggak mungkin ya sekolah jauh-jauh aja perlu biaya. Apalagi ini buat minta pendanaan harus mengerti teman-teman. Nah, dari saya Pak Chandra kasih one last statement Pak untuk bantu teman-teman apa nih? Buat bagi mereka yang baru di level pre-seed, yang sudah jalan mungkin punya bisnis konvensional. What is your the best message Pak for today? Kalau thank you very much ya, Pak Di, thank you very much, Coach Yudi. Ya luar biasa ini tiga sessions dan saya sangat apresiasi ya. Saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu orangnya muncul terus orang yang sama. Jadi itu udah langkah yang pertama yang luar biasa. Jadi jangan get comfortable dengan your current situation. Walaupun Anda pebisnis yang sukses pun, tapi offline, pikirkan untuk pengembangan, belajar dari industri yang sudah berhasil di Amerika Utara, China. Anda harus terlalu updated, ya. Di luar negeri kalian perhatikan terus, banyak baca artikel, banyak baca berita, belajar dari coaches yang hebat-hebat seperti Coach Yudi juga, ya. Sehingga kalian bisa terus meningkat skillnya. Setelah itu, dari setelah udah berhasil meningkatkan skill itu, lihat peluang-peluang yang bisa didapatkan. Ya, jadi peluang-peluang seperti kayak kopi kenangan. Kenapa nggak ada yang mikir seperti kopi kenangan sebelumnya? Bahwa dari kopi bisa jadi bisnis dengan valuasi 300 juta US dollar. Wow. Kan nggak ada. Nah, jadi kita harus punya open mindset, jangan berpikir, oh saya pengusaha kopi, saya happy dengan punya 2 outlet selesai gitu. Bisa nggak untuk lebih maju lagi? Nah, disinilah kita mesti networking, mesti keluar, mesti belajar, mesti kenal dengan banyak orang, sehingga kita punya wawasan juga semakin terbuka. Dan kalau sudah dapat wawasan terbuka, yang berbahaya selanjutnya adalah tidak bergerak. Jadi saran saya, tolonglah bergerak. Cobalah eksekusi, tapi kita hati-hati. Artinya kita tes dulu, jangan langsung lompat terjun begitu saja, ya. Dan dengan begitu saya yakin teman-teman semua yang sudah punya mental dan niat untuk maju dengan berinvestasi untuk ikut LifeX Academy ini pasti bisa maju. Semangat terus. Oke, Kevin, are you there? Ini kayaknya Kevin kena delay nih, kena slow mo effect nih. Matrix dong, Matrix. Ya, ini Matrix ya, kena slow mo effect karena bandwidth nih. Ya, oke. Thank you teman-teman. Oke, nanti ada pertanyaan Pak Chandra, ada teman-teman yang masih pengen nanya. Nanti kita coba tanya pribadi ya Pak. Nanti saya update. Boleh, nanti saya juga bisa bantu jawab lewat WhatsApp. Mungkin kita akan jawab lewat WhatsApp atau video call, video sedikit nanti biar enak jawabnya ya. Thank you teman-teman. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tinggal sorry, 2 lagi. Ini ya, ada technical error ya. Sorry ya. It's okay, Pak. It's okay. Ya. Gak apa-apa, Pak. Things happen, kita move on, Pak. Jangan. Ya, siap. Thank you. Siap. Thank you. Sampai semuanya. Bye. Bye.